Hai, aku Widya Astuti, perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong. Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong merupakan pusat koordinasi pemerintahan daerah yang berperan penting dalam mendukung kebijakan kepala daerah. Video monolog tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Visi misi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong. Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong mempunyai visi yaitu berdasarkan pada kondisi daerah, potensi, peluang dan tantangan dalam pembangunan daerah dengan mengacu pada visi kepala daerah. Yang mana visi kepala daerah Kabupaten Tabalong yaitu Tabalong Smart. Tabalong yang sejahtera, maju, religius, dan terdepan. Sedangkan misi kepala daerah Kabupaten Tabalong yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mendorong kemajuan daerah, mengembangkan kehidupan yang religius, dan menjadikan Tabalong sebagai daerah yang terdepan. Untuk struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong yaitu membawahi 3 asisten. Yang pertama, asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, asisten perekonomian dan pembangunan. Yang ketiga, asisten administrasi umum. Yang dimana asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat ini membawahi 3 bagian. Yang pertama, bagian tata pemerintahan, bagian kesejahteraan rakyat, dan bagian hukum. Kemudian, asisten perekonomian dan pembangunan ini membawahi 2 bagian. Bagian perekonomian dan administrasi pembangunan. Yang kedua, bagian pengadaan barang dan jasa. Kemudian pada asisten administrasi umum ini membawahi 4 bagian, yang mana bagian umum, bagian organisasi, bagian protokol dan komunikasi pimpinan, dan bagian perencanaan dan keuangan. Saya sebagai CPNS pada bagian hukum memiliki peran dalam mewujudkan produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana tugas dan fungsi saya menurut Permenpan RB nomor 65 tahun 2021 tentang jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Mengumpulkan data dan merumuskan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah. Yang kedua, merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah. 3. Mengumpulkan data yang akan dibahas dalam sidang DPRD. 4. Mengumpulkan data dalam rangka mengevaluasi rancangan peraturan daerah. Dan yang kelima, mengumpulkan data dalam rangka memberikan konsultasi dalam terhadap produk hukum daerah dan permasalahan hukum di daerah. Sebagai perancang peraturan perundang-undangan, saya berkomitmen untuk menerapkan manajemen ASN, yaitu profesional dalam bekerja, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi sebagai perancang, bebas dari intervensi politik saat pembuatan produk hukum, serta bersih dari praktek KKN. Kemudian, keterkaitan perancang peraturan perundang-undangan dengan Smart ASN, di mana seorang perancang perlu menguasai aplikasi dan sistem informasi hukum, seperti e-Harmon dan e-Perda, serta teknologi digital untuk kolaborasi daring dan penyusunan dokumen hukum secara efisiensi. Kemudian seorang perancang juga harus memiliki sikap adaptif, yang mana peraturan harus relevan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Perancang harus cepat beradaptasi dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Kemudian seorang perancang dalam menyusun peraturan membutuhkan kerjasama dengan instansi lain atau pemangku kepentingan. Kemudian seorang perancang juga harus inovatif, di mana dia harus mencari pendekatan baru dalam penyusunan regulasi yang tidak tumpang tindih dan tidak membebani. Misalnya penerapan regulatory science book atau pendekatan deregulasi.
Kemudian seorang perancang itu harus profesional, di mana dia harus memiliki pengetahuan mendalam tentang teori dan praktek hukum, teknik perancang peraturan, serta etika jabatannya. Dan yang terakhir, seorang perancang itu harus berorientasi pelayanan, di mana produk hukum yang disusun harus berpihak pada masyarakat, mudah dipahami dan implementatif, fokusnya pada peningkatan kualitas pelayanan publik.